Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak bergerak menggerakkan. Dalam hal ini, perkenalkan nama saya Muharningsih, JGB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Gresik, akan menampilkan tugas ruang kolaborasi modul 2.1.A5. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muharningsih MPD dan Siti Fatimah SPD, didampingi oleh fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan Ibu Rahmawati SPD selaku pengajar praktik. Dalam tugas ini akan membahas tentang apa pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi tentunya kita sudah mengetahui bahwa merupakan suatu proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat, serta profil belajar murid. Adapun strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan berakhir di diferensiasi produk atau tagihan apa yang diharapkan dari murid setelah pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, berikut merupakan ilustrasi kasus dari kelompok kami. Ada seorang guru yang bernama Bu Ningsih. Dia merupakan guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 8 dengan jumlah murid 32 anak. Murid-murid Bu Ningsih sangat beragam. Di dalam pemetaan, Bu Ningsih menemukan 4 anak kurang memahami konten materi teks deskripsi serta 2 anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selebihnya mereka memiliki atau bisa menganalisis teks deskripsi dengan baik. Bu Ningsih menyusun rencana pembelajaran yang mengacu pada pemetaan kesiapan belajar murid agar dapat memenuhi semua kebutuhan murid. Selain itu, Bu Ningsih juga memilih metode pembelajaran menggunakan berbagai media yang dapat menunjang keaktifan murid dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Bapak Ibu guru hebat, di slide berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana detail untuk desain pembelajaran ilustrasi kasus ini. Bapak Ibu guru hebat, skenario pembelajaran yang dilakukan guru memenuhi 3 hal. Yang pertama terkait dengan kesiapan belajar. Dalam hal ini guru akan melakukan tes diagnostik di dalam setiap konten. Kemudian yang kedua yaitu minat murid. Dalam hal ini berkaitan dengan tagihan produk yang nantinya akan dihasilkan oleh murid melalui unjuk kerja. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid berkaitan dengan gaya belajar. Apakah murid memiliki gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Adapun pemaparan pada slide ini, guru memetakan kesiapan belajar murid dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, murid yang sudah memiliki kemampuan memahami dan menyimpulkan teks terdiri dari 26 murid. Kategori yang kedua, murid yang kurang memahami isi teks berjumlah 4 murid. Kemudian yang ketiga, karena terdapat 2 murid yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam hal ini saya garis bawahi bahwa murid ABK yang saya skenarikan di dalam slide ini adalah mereka memiliki kognitif yang rendah, sehingga kemungkinan nantinya di dalam proses pembelajaran anak bisa dibimbing oleh guru dengan pengarahan konten serta memberikan pendampingan yang tentunya lebih dibanding dengan kategori kedua ataupun kategori yang pertama. Jika memungkinkan, kedua anak ini bisa dilibatkan di dalam learning community, karena kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembelajaran secara kelompok ini mampu membangkitkan semangat, kemudian bisa bekerja sama antara satu murid dengan murid yang lainnya, sehingga akan berbeda dengan pembelajaran yang bersifat individual. Kemudian secara proses tadi, untuk murid yang kategori middle atau murid yang berjumlah 4 ini, yang diberikan guru adalah pengarahan konten sampai dengan paham. Dan jika sudah mengerti, tentunya anak disuruh menyelesaikan tagihan tugas secara learning community juga.
Untuk kategori yang pertama, murid yang memiliki kemampuan yang sudah memahami dan menyimpulkan isi teks, murid diberi sedikit pengarahan konten, selanjutnya meminta mereka bekerja secara learning community. Bisa jadi bahwa murid yang memiliki kemampuan ini nantinya akan menjadi coach bagi kategori kedua ataupun kategori yang ketiga. Dapat disimpulkan bahwa guru mendiferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid. Nantinya di slide berikutnya akan dibahas tentang minat murid dan profil belajar. Cara guru dalam menentukan kebutuhan belajar murid, yakni terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang kedua, melakukan observasi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, melalui pemetaan kebutuhan, minat dan kesiapan murid. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat melakukan evaluasi dan refleksi. Bapak Ibu guru hebat, berikut merupakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang guru lakukan. Pertama, diferensiasi konten. Guru menyampaikan sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Guru menyediakan sumber belajar berupa teks, baik tulis maupun non-tulis. Kemudian diferensiasi proses, menyusun langkah pembelajaran dengan mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan untuk memahami dan menyimpulkan teks. Kemudian diferensiasi produk, menyimpulkan hasil teks dalam bentuk tulisan, baik berupa pidato, puisi, bercerita, poster, atau cerita pendek. Murid diberi kebebasan untuk menyusun dan mendesain hasil unjuk rasa yang dibuatnya. Berikut merupakan bagaimana guru melakukan penilaian secara berjenjang. Demikian paparan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 dari kelompok 2 kelas 42 JGB Angkatan ke-7 Kabupaten Gresik. Salam guru penggerak.